kita sudah menemukan dulu kondisi kapal pencuri tersebut dengan Orka 3 yang memang sudah dilumpuhkan kapal-kapal asingnya tersebut oleh Orka 3. Makasih. Jadi yang disebut pair troll itu satu jaring ditarik dua kapal. Biasanya dia mainnya troll satu jaring, satu kapal. Tapi ini dua kapal ini menggunakan satu jaring. Nah itu kekuatan merusaknya terumbu karang lebih besar, ya, lebih masif sehingga akan menghilangkan rumah-rumah ikan di wilayah kita. Nah ini kenapa sangat dilarang? Karena itu daya rusaknya luar biasa kalau pair troll. Troll saja itu satu kapal ditarik, satu jaring tarik satu kapal itu sudah merusak. Apalagi ditarik dua kapal. Kemudian satu hal adalah ikan kita ini dicuri, kemudian karena ini berada di lautan Indonesia, khususnya di Natuna Utara, kemudian adalah rumah ikan yang kemudian juga rusak. Artinya kan ini juga merusak potensi ekologi Indonesia yang kita punya juga. Nah itu dampaknya terhadap perekonomian kita, selain juga tadi karena ikan yang kita dicuri ini juga satu kerugian, dan kemudian rumah ikan kita juga dirusak. Ini bagaimana dengan potensi kerugian yang dialami Indonesia, Pak? Untuk kerugian kami belum bisa menghitung sekarang. Nanti kan ada evaluasinya, ada tim kita yang bisa menghitung itu. Namun yang pasti kita sudah menemukan dulu kondisi kapal pencuri tersebut dengan Orka 3 yang memang sudah dilumpuhkan kapal-kapal asingnya tersebut oleh Orka 3. Dan kami sempat terputus komunikasi karena cuaca memang luar biasa. Yang awalnya saya pikir ada terjadi apa-apa. Memang cuaca ini kita goyangannya luar biasa nih Natuna. Kita pastikan negara hadir dalam hal ini menjaga Laut Natuna supaya bebas dari illegal fishing. Artinya kan ini selain tadi kerugian ikan yang dicuri dan juga rumah ikan yang rusak, ini kan juga cukup mengkhawatirkan bagi nelayan-nelayan kita ya Pak ya. Pak, terkait dengan tadi dikatakan bahwa ini operasi yang dilakukan oleh KP Orka 3 yang kemudian sudah ada informasi belum Pak? Ini terkait dengan awak kapalnya berapa orang, dan kemudian dengan dengan kondisi kapal seperti ini dan juga dengan metode pair patrol tadi, kira-kira ikan yang berhasil diambil dari bawah tuh sebanyak apa tuh Pak? Itu kami belum dapat informasi karena kita mau nempel saya tadi kesulitan ya. Kalau ABK-nya kurang lebih 20-an orang di kapal asing, dan ikan yang ada di Palkah pun kami belum bisa menanyakan kondisinya. Kita nggak bisa nempel sama sekali. Ada kerusakan di kapal yang ditangkap tersebut, satu mesinnya mati total, itu harus kita tarik. Nah ini untuk narik lagi kita nempel udah kesulitan. Ini makanya kami diminta untuk mendukung pembantuan dari Orka 3 ini. Nah perlu diketahui juga Orka 3 ini operasi bersama dengan Bakamla. Kemarin menggunakan biaya dari Bakamla untuk ini, sehingga kita kerjasama dengan Bakamla dalam hal ini. Nah adanya kenapa kami hadir, dumas dari masyarakat, pengaduan masyarakat luar biasa di Natuna ini, diberitakan banyak kapal asingnya, dan terbukti memang Orka 3 berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Pak, tadi terkait dengan sinergi begitu dengan Bakamla. Nah, kemudian selain juga Bakamla ini kan juga menjaga laut kita. Nah, tadi dikatakan juga ada kondisi kapal yang kemudian rusak. Nah, kemudian apakah itu yang kemudian membuat KP Orka 3 ini tidak mampu gitu Pak untuk kemudian menarik kapal ini ke pinggir, dan kemudian kalau untuk Laut Natuna sendiri kan memang sering terjadi illegal fishing, jadi kan ini cukup ancaman juga buat kita karena memang lautnya juga sendiri strategis. Tantangan Pak sebetulnya apa sih Pak yang kita alami kemudian untuk menjaga kelestarian laut kita ini Pak? Tantangannya ya yang pasti kita perlu kerja sama yang lebih intensif semua aparat laut di kita ini. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang utama lagi adalah anggaran operasi. Terus terang itu menjadi tantangan kita. Tapi dengan kondisi seperti ini, efisiensi, kami tetap berusaha bagaimana KKP menjaga laut kita ini bersama Bakamla, dengan Angkatan Laut juga ada juga mungkin di sini. Dan intinya aparat di laut kerjasama yang hebat di sini.
sinergi kerjasama yang hebat. Tadi terkait dengan upaya penarikan kapal ini selanjutnya apakah akan diproses di Indonesia atau dikembalikan dideportasi ke negara mereka si ABK ini, apa yang akan proses yang akan dilaksanakan setelah itu? Yang pasti ini kita berusaha dulu, kita mau narik kapal yang mesin mati tadi ya. Setelah itu bisa, nanti kita bawa ke pangkalan PSDKP Batam. Dan dari situ nanti kita bisa pemeriksaan lebih intensif, pendalaman kasusnya untuk proses penyidikan. Warga yang ada di kapal tersebut, warga asing, kami akan bawa semua dan kita detensikan di kapal. Artinya sementara informasi yang didapatkan bahwa ABK ini full warga negara asing, tidak ada warga negara Indonesia gitu ya Pak? Full negara asing dari negara di atas kita itu. Oke, artinya setelah ini kita masih akan mencoba menarik kapal ini ke pinggir ya Pak? Iya, karena kita mau berusaha menarik saja, mau ngikatnya udah kesulitan, ombak lagi besar seperti ini. Mungkin agak siang sedikit tenang mungkin nanti bisa lakukan, tapi yang pasti dari tadi malam memang luar biasa. Bisa ketahui ombaknya, bahkan tadi kita mau coba merampatnya benturannya sampai jatuh-jatuh. Kameramen sama reporternya ini juga kami tidak mau ada insiden. Safety first lebih utama, makanya saya tarik mundur dulu, memastikan dulu kondisinya, baru kita atur strateginya. Oke, artinya kita menunggu cuaca kemudian baru akhirnya dapat melakukan metode lainnya. Harapan hari ini bisa kita tarik semuanya ke pangkalan. Kalau ini bisa nanti besok pagi bisa kita preskon bersama Bakamla di pangkalan PSDKP Batam dalam hal ini. Kita akan hitung berapa ton mereka ambil dari laut. Betul. Nanti setelah kita hitung berapa kerugian, berapa ton, kemudian kita sampaikan di preskon tersebut dengan Bakamla.